Bayangin ya, seluruh negeri nonton, ribuan orang nyanyi Garuda di dadaku. Tapi di akhir pertandingan, bukan sorak kemenangan yang terdengar, melainkan keheningan. 3 kartu merah, 1 pelatih yang terpukul, dan harapan Piala Dunia yang runtuh begitu saja. Pertanyaannya nih ya, apa ini akhir dari mimpi besar Timnas Indonesia? Atau justru awal dari sesuatu yang lebih besar? Selamat datang di Kamek Berita, tempat kita membahas berita-berita yang lagi viral nih guys ya. Kalau kamu suka bahasan berita seperti ini, boleh banget klik tombol subscribe-nya dulu ya. Jadi Timnas Indonesia tuh baru aja mengalami salah satu momen paling emosional dalam sejarah kualifikasi Piala Dunia kita. Setelah tampil impresif di putaran ketiga, mimpi itu kandas di tangan Irak. Skor 1-0 dan bukan cuma skor yang bikin sakit hati. Tapi cara kekalahan itu datang ya, jadi di menit-menit akhir emosi pemain kita tuh meledak semuanya. Karena 3 kartu merah keluar guys. 1 buat Rizky Ridho, 1 buat Marcelino karena protes keras, dan 1 lagi buat official yang ya sempat mendorong wasit. Benar-benar malam yang penuh emosi. Di sini pelatih dari timnas Patrick Kluivert bilang dalam wawancara pasca laga, "It's really tough to handle." Dan memang siapapun di posisinya pasti sih ngerasa hancur ya. Karena tim ini tuh udah berjuang sejauh itu. Bayangin aja, Indonesia yang dulu bahkan susah lolos dari fase awal, sekarang udah bisa adu strategi dengan Arab Saudi dan Irak ya. Bahkan sempat unggul 2-0 lawan tim ranking jauh di atas kita. Tapi ya, bola itu bundar dan malam itu nasib berkata lain. Kalau kita lihat statistik, sebenarnya pemain Indonesia tuh nggak jelek ya. Penguasaan bola 47%, shoot on target 3%, dan passing akurat 84%. Tapi yang bikin kalah bukan teknik melainkan mental. Begitu keputusan wasit terasa nggak adil, semua kehilangan kendali. Dan di level internasional, kehilangan kendali itu sama aja kayak bunuh diri ya guys ya. Tapi di sini gue tidak bisa mempermasalahkan ya para timnas gitu ya, karena pasti kalau kita yang ada di sana, posisi kita yang ada di sana, udah pasti ke pressure sih guys ya, nggak ada yang nggak emosi gitu loh ya. Jadi gimana ya seperti itulah pokoknya ya. Dan di sini tuh ada momen dimana Marcelino lari ke arah wasit dengan gestur marah, dan itu udah cukup buat ngasih sinyal kita panik ya. Dan Irak di sini memanfaatkan itu. Mereka main lebih tenang dan 1 peluang kecil jadi gol. Kita tuh sering lupa ya, sepak bola modern itu bukan cuma soal kecepatan dan taktik ya, tapi juga tentang ketenangan. Dan sekarang banyak banget yang nyalahin Patrick Kluivert ya, katanya dia nggak cocok buat karakter pemain Asia Tenggara. Ada juga nih yang bilang dia tuh terlalu Eropa. Tapi coba lihat ya sisi lainnya ya, di sini Kluivert tuh datang dengan mentalitas tinggi, disiplin yang presisi, terus juga struktur ya. Dia coba membentuk timnas jadi tim yang enggak gampang panik, tapi juga berani main progresif. Masalahnya, adaptasi mental itu nggak bisa instan. Apalagi kalau kita ingat Indonesia tuh baru aja punya generasi yang mulai Eropa minded, yaitu Jai Itzes, terus ada Farjenar, ada Tom Hai, terus juga ada Elkan Baggett. Dan mereka tuh harus nyatu dengan pemain lokal yang tumbuh di sistem yang beda banget. Jadi kalau ada benturan identitas di lapangan, ya itu wajar. Tapi di situ juga letak ujian kita sebagai bangsa sepak bola. Sebelum Irak ya, kita tuh udah kalah tipis 3-2 dari Arab Saudi. Padahal itu udah pertandingan di mana Indonesia sempat unggul duluan lewat penalti Kevin Dix ya. Itu tuh bukti bahwa kita tuh bisa lawan tim besar, tapi memang belum bisa menutup pertandingan dengan tenang. Di sini Arab Saudi tuh bukan menang karena lebih jago, tapi karena mereka lebih sabar. Dan di level dunia, sabar itu kekuatannya. Kita kebobolan 2 gol dari bola mati dan 1 dari serangan balik yang cepat ya. Dan di sini semua karena kehilangan fokus 5 menit. 5 menit ini sering banget jadi momok kita di SEA Games, di Piala Asia, bahkan di Piala AFF. Jadi ini bukan masalah teknis ya, ini tuh masalahnya konsistensi of mindset. Kalau kita mau jujur, kekalahan ini seharusnya bukan duka ya, tapi cermin.
Karena untuk pertama kalinya nih ya, kita kalah bukan karena lemah, tapi karena kurang matang. Artinya apa? Artinya kita udah di jalur yang benar ya. Tinggal satu langkah lagi menuju kematangan. Lihat aja, dulu pemain kita sering gugup di laga besar. Sekarang mereka bisa build up dari belakang lawan Arab Saudi tanpa takut ditekan. Mereka udah mulai paham nih ritme sepak bola global. Nah, Kluivert juga bilang, I believe this team will be stronger after this. Dan gue rasa itu bukan omong kosong. Karena tim yang bagus lahir bukan dari kemenangan, tapi dari kekalahan yang membentuk karakter. Sekarang kita punya wajah baru nih di timnas. Ada Jay Izzes yang main di Sassuolo, ada Ivar Jenner di Utrecht, Elkan Baget di Inggris. Mereka bukan cuma jadi bintang, tapi jadi simbol perubahan. Menurut data dari Transfermarkt, Jay Izzes punya nilai pasar 130 miliar. Tertinggi di timnas. Artinya Indonesia nggak cuma dikenal sebagai supporter fanatiknya ya, tapi juga karena kualitas pemainnya. Yang menarik, banyak pemain muda diaspora lain yang mulai tertarik gabung nih, terutama dari Belanda dan Jerman. Tapi tugas PSSI sekarang adalah memastikan regenerasi ini nggak cuma sesaat. Kita butuh sistem yang bisa menampung talenta, bukan cuma menunggu mereka viral nih ya. Nova Arianto bilang, tim ini lagi dibentuk bukan cuma buat kompetisi, tapi buat masa depan sepak bola Indonesia. Dan kalau program jangka panjang ini benar-benar jalan ya, mungkin 5 tahun lagi kita bakal lihat nih hasilnya. Karena regenerasi sejati dimulai dari usia dini. Kita udah pernah jatuh berkali-kali di era 90-an yang cuma jadi pelengkap ke 2007 sampai sempat bangkit. Nah, sampai kini saat dunia udah mulai melirik kita nih guys. Apakah kita gagal? Ya, gagal lolos Piala Dunia, tapi gagal itu bukan akhir ya. Kita sekarang tahu di mana letak batas kita, dan kalau kita berani memperbaikinya, batas itu akan bergeser lagi. Garuda nggak pernah takut jatuh ya, karena setiap kali jatuh, dia belajar cara terbang yang lebih tinggi. Jadi teman-teman, kekalahan ini mungkin pahit ya, tapi jangan biarin kita jadi bangsa yang cuma bisa marah dan nyalahin. Kalau kalian percaya bahwa timnas Indonesia masih punya masa depan, tulis guys di kolom komentar ya. Kayak gini nih ya, Garuda kita belum selesai. Tulis-tulis guys ya. Nah, terus juga jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar kalian nggak ketinggalan berita viral lainnya. Oke, sampai ketemu di Kamek Berita guys. See you. Bye-bye. Rekomendasi Kamek nggak pernah salah.